Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh diperkenan oleh Engkau untuk menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu kembali. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, dan pada setiap kami anugerahi ya Aba ya Bapa dengan hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga kami dapat menangkap isi hati Bapa pada hari ini. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, senang sekali. Hari ini Selasa 18 April 2023. Boleh bersama-sama dengan keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan yang istimewa. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan langsung kepada hambanya, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Silakan Bu Jim. Ya, pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema ubah nasib dan takdirmu. Saudara, tema ini saya suka karena saya mengalami secara pribadi arti tema ini. Beberapa tahun yang lalu di mana saya pernah mengalami persoalan keluarga, akhirnya rumah ekonomi hancur semuanya, ya. Di mana suami saya pernah sakit. Itu orang mengatakan itu sudah nasib saya. Kalau suamimu terhilang, terus perusahaanmu akhirnya hancur, itu sudah nasib dan takdirmu yang harus kamu terima. Karena orang hidup itu ada tergantung nasib dan takdir. Orang kawin itu juga ada nasib dan takdir. Kalau nasibnya baik, langgeng katanya. Kalau nasibnya tidak baik, ya itu takdirnya harus diterima. Tetapi saya mau belajar dari firman Tuhan. Orang banyak dunia banyak menasib takdir. Sehingga di setiap peristiwa yang jelek, mereka terima itu sebagai satu nasib dan takdirnya. Seperti yang diceritakan kepada saya pada waktu saya. Tetapi saya percaya, sekarang saya bisa menyaksikan pada saudara,
bagi orang percaya tidak pernah mengenal nasib dan takdir. Karena Tuhan kita Yesus Kristus sanggup mengubah segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita menjadikan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, sehingga akhirnya saya percaya apa yang terjadi sesuai firman Tuhan terjadilah pada saya sampai hari ini. Rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, anak-anak diberkati. Ya. Sehingga apa yang dikatakan orang dulu ya 35 tahun, 40 tahun yang lalu bahwa itu sudah saudara, ternyata tidak ada nasib dan takdir bagi orang percaya. Kuncinya di mana? Kuncinya di Allah. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana mengubah nasib dan takdir menjadi kebaikan bagi kita. Saudara, kuncinya dalam doa Bapa kami. Setiap hari ya yang kita ucapkan doa Bapa kami, ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan doa ini menjadi pokok doa saya. Dasar doa ini tidak panjang, tidak bertele-tele, namun banyak rahasia dan ajaran yang lengkap yang perlu diketahui dan dihayati oleh kita sebagai orang percaya. Apa isi doa kami, yaitu doa yang diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu hari ini penting kita belajar dari bagian ini. Dalam doa Bapa kami ini ada 6 bagian. 3 bagian itu permohonan yang ditujukan pada Allah, dan 3 bagian itu untuk kepentingan manusia. Yang 3 bagian ini di permohonan yang ditujukan pada Allah meliputi bagaimana kita menguduskan namanya, ya kita menyebut Dia Bapa kami, kita mengagungkan Dia, kita mengatakan datanglah kerajaannya, terjadilah menurut kehendaknya. Itu semua permohonan 3 hal yang pertama. 3 hal yang seterusnya itu untuk kepentingan kita. Tapi kalau kita bahas semua tidak cukup waktunya, jadi saya bahas yang 3 permohonan yang ditujukan pada Allah. Saudara, kita lihat dalam yang hal ini, yang pertama dikatakan, Bapa kami yang ada di surga. Ini yang utama. Bapa kami, saudara disebut. Bukan Bapakku, Bapa kami. Ini merupakan ungkapan kita bersamaan kita sebagai orang percaya. Kita mempunyai Allah yang sama, Bapa yang satu, yaitu Bapa yang ada di surga. Jadi bukan Bapakku, Bapa kami. Kita menyebut Dia Bapa, saudara. Itu menandakan kita tuh mempunyai hubungan yang intim dengan Bapa kita. Dan kita ini sebagai anaknya yang senantiasa menjalin hubungan dengan Bapaknya. Saudara, kita tahu kalau Bapak di dunia aja itu begitu memperhatikan kita, apalagi Bapak di surga. Saudara, tidak ada agama yang menyebut Allah itu Bapa, enggak ada. Betapa intim, dekat, mahal, terhormatnya kita sebagai anak-anak Allah, memiliki waris dan bisa memanggil Dia ya Abba, ya Bapa. Saudara, kalau kita sadar hal ini, hidup kita sebagai anak, maka hidup kita ini tidak akan sembrono. Hidup kita tidak akan main-main. Hidup kita ini tidak akan salah langkah. Ya. Hidup kita ini nggak sembrono percakapan kita. Ya. Karena kita ini sadar kita anaknya pencipta langit dan bumi. Kalau kita tahu kita ini pencipta, anak dari pencipta langit dan bumi seisi dunia ini, apa yang perlu kita khawatir? Kita tidak perlu khawatir akan hidup kita. Kalau burung di udara saja oleh Bapak kita dipelihara, apalagi saudara dan saya anaknya. Satu hari saya dibeli burung terkuku, saudara, sama orang. Suami saya sudah lama tidak pelihara burung, dulu perfoto, tapi ini kan sudah lama dikasih orang terkuku sama sak sangkanya, saudara. Karena ini terkukunya perempuan, saudara. Dia lama-lama kita kok ya kasihan ya dia ini kok tidak ada, kok jomblo. Akhirnya saya berikan tanya sama pegawai saya, terkuku ini berapa harganya? Oh murah Bu, 50.000.
Akhirnya saya belikan yang laki, saudara. Saya jadikan satu kurungan, saudara. Wah, kalau pagi itu saut-sautan terkuku gitu. Saudara. Tapi dalam 3 minggu yang lalu, saudara, saya kaget ketika pegawai saya datang menurunkan sangkar burung. Burung itu, saudara, satunya itu lemes yang laki. Badannya ini kerowok, saudara, masuk 3 cm, darahnya kececer. Ini namanya sayapnya ini enggak ada, saudara. Buntutnya itu sudah hilang, sayapnya ini enggak ada sayap. Saya enggak tahu mesti diapakan ya, saya pikir sudah akan cuma murah, harga cuma 50.000. Ya biarkan, kamu enggak mau ngobati salep, gak mentolo Bu, katanya pegawai saya. Gak mentolo Bu, mungkin ge antibiotik apa dijejelon deh mulutnya. Gak berani aku Bu, sudah kita pasang. Ternyata terkuku yang murah itu Tuhan pelihara. Dalam 3 minggu ini, saudara, namanya sayap yang enggak ada, badannya yang kerowok separuh, buntutnya enggak ada, tumbuh, saudara. Dan dia sudah mulai jalan-jalan, sudah mulai sama-sama dengan wanitanya itu, buat sudah terkuku tiap hari, makan dengan lahapnya. Berapa hari dia enggak mau makan, tapi dia bisa. Saya kok bisa, memang Tuhan itu berkata. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Sakit kok kita manusia hilang tangannya ini sudah operasi masuk rumah sakit berapa juta, saudara. Tapi ini, saudara, enggak saya obati, tapi Tuhan pelihara. Terkukunya ini sembuh, buntutnya sekarang keluarlah bulu-bulu yang baru, sayap yang enggak ada tuh keluar semua, badannya yang kerowok yang berdarah tuh sembuh, saudara. Ajaib, sungguh-sungguh, saudara. Oleh karena itu kita anaknya pencipta langit dan bumi, nggak perlu khawatir. Burung di udara yang cuma murah 50.000, saudara, dipelihara Tuhan. Apalagi saudara dan saya yang sangat-sangat dicintai oleh Tuhan. Yang kedua dikatakan, dikuduskanlah namamu. Ini merupakan penghormatan besar kepada Allah kita. Ya, segala kemuliaan, kekudusannya kita perlu sembah Dia. Kita perlu memuji Dia, kita perlu mengagungkan Dia karena Dia Allah yang kudus, di mana kita perlu datang kepada Allah yang tidak terbatas ini. Dan yang ketiga dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Saudara, Tuhan Yesus dari awal sudah mengingatkan bahwa doa kita itu bukan mendikte Tuhan atau memaksa Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Tapi biarlah doa kita itu membiarkan bagaimana Allah bertindak sesuai kehendaknya. Bukan menurut kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Karena kita tahu dan pasti kehendak Tuhan pasti baik bagi kita. Dikatakan, datanglah kerajaanmu. Apa artinya datanglah kerajaanmu? Ini artinya di mana kerajaan Allah itu merupakan satu keadaan di mana Allah itu hadir dan memerintah di sana. Karena itu di dalam doa ini kita mengundang hadirat Allah. Datanglah kerajaanmu. Saudara, doa ini Bapak kami setiap hari dulu saya bersama anak-anak saya waktu kecil, kita doa bersama-sama, doa Bapak kami. Datanglah kerajaanmu. Saudara, karena di dalam kerajaan Allah, kalau hadir, Allah memerintah besar. Biarlah Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dia menjadi penguasa hidup kita, sehingga kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kerajaan surga itu kita merasa tidak bisa merasakan, ya, tidak kelihatan. Seperti orang bilang, impossible. Tapi real, saudara. Sungguh kerajaan, kehadiran Allah, kerajaan surga itu real. Kita lihat dalam kesaksiannya Yakub, Kejadian 28. Waktu dia perjalanan Yakub, matahari sudah terbenam, dia ngantuk, dia ngambil batu, dikejar pakai bantal, lalu dia tidur, mimpi. Di bumi didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Terus dia tampak malaikat Allah turun naik di situ dan berkata, akulah Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak ayahmu. Tempat engkau berpijak akan menjadi milikmu
dan akan untuk menjadi keturunanmu. Aku menyertai engkau, keturunanmu akan diberkati, aku melindungi engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan banyak sekali janji Tuhan, saudara boleh baca dalam Kejadian 28. Waktu Yakub bangun, dia dengan takut dan dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan saya tidak tahu. Ia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Jadi saya tahu bahwa hadirat Allah itu nyata, saudara, real. Alangkah indahnya dahsyatnya tempat ini. Ini rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Saudara, kalau kita undang hadirat Tuhan, datanglah kerajaan. Kerajaan itu datang dalam kehidupan kita. Maka tempat tinggal saudara, kehidupan saudara, warga saudara, betul-betul dahsyat. Saudara, ketika itu waktu dia bangun, diambilnya batu tadi yang buat alat bantal tidur, dijadikan tugu, dituangi minyak di atasnya, dan menamai tempat itu Betel. Dulu kota itu namanya Luz. Luz itu artinya percekcokan, perkelahian, dan sebagainya macam ya, pemberontakan. Diganti sama dia namanya Betel, yang artinya rumah Allah. Ya, banyak janji Tuhan untuk masa depan Daud, Yakub dan keturunannya. Ketika kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita, juga terjadi garis nasib hidup kita pasti berubah. Oleh karena ada otoritas kuasa Allah yang lebih besar daripada garis nasib hidup saudara. Saudara, kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka Tuhan merubah semua nasib dan takdirmu. Maka oleh karena itu, undang kerajaan Allah biar katakan di bumi seperti terjadi dalam surga. Kalau itu terjadi, saudara, maka saya percaya yang mestinya nasibnya mati muda akan panjang umur. Yang mestinya penyakitan pasti sembuh, saudara. Yang pastinya melarat diubah nasibnya diberkati. Yang tidak punya hoki akan ada hokinya, saudara. Yang kartu hidupnya jelek akan diganti kartu baru, saudara. Ketika kerajaan Allah datang dalam hidup kita, maka ada pujian yang berkata, ingat saudara, saya teringat dengan pujian yang berkata, give thanks with a grateful heart, give thanks into the Holy One, give thanks because he given Jesus Christ his Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Saudara, ubah, Tuhan akan mengubah. Yang weak dia bilang, ayo bilang strong. Yang poor bilang, I am rich, saudara. Karena apa? Ada perubahan kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Masalahnya, anak Tuhan yang percaya Yesus namanya terdaftar di surga. Tapi enggak semua orang yang percaya Yesus itu tinggal dan hidup mengalami hidupnya ada di dimensi kerajaan Allah. Saudara, banyak anak Tuhan yang masih tinggal lebih mencintai kerajaan dunia, hidup dalam serupa dengan dunia. Tidak ada pembaruan akal budinya, tidak ada pembaruan pikirannya, cara pandangnya, perkataannya, tindakannya, semuanya seperti di dunia, yang dipikirkan cuma dunia. Sehingga dia tidak mengalami apa yang terjadi di surga seperti itu. Sehingga menjadi orang Kristen bertahun-tahun tidak pernah mengalami apa-apa, saudara. Minggu ke gereja, makan, tidur, ya, nggak punya visi, nggak baca Alkitab, kurang berdoa, ya. Sehingga jadi Kristen yang no vision, no destination, tidak ada kehidupan, seperti anak sulung bertahun-tahun menjadi anaknya Bapak, tapi tidak mengerti kasih karunia. Dia bilang nggak seekor kambing domba pun yang Bapak berikan kepada. Ini anak yang tidak mengenal kasih karunia Bapak. Bapak bilang, apa yang aku punya kan?
Saudara, anak yang terhilang, ini anak, saudara, betul-betul anak, dikasih bapaknya. Tapi itu anak akhirnya terlunta-lunta, melarat, terhilang, terpuruk nasibnya. Buruk, kehilangan identitas. Karena apa? Karena dia tidak tinggal di dimensi kerajaan. Saudara, Yesus datang tidak hanya membawa Injil yang menyelamatkan kita, tapi dia juga menyelamatkan nasib hidup kita. Yang dimana iblis sebagai pencuri, membunuh, membinasakan, ingin menghancurkan hidup kita. Tapi Yesus bisa merubah semuanya menjadi kebaikan. Itulah sebabnya datanglah kerajaan-Mu. Itu disebut kabar baik. Kabar baik yang memberikan pengharapan bagi yang tidak punya pengharapan. Kabar baik kepada orang miskin diberikan tahun rahmat Tuhan. Kabar baik bagi orang yang buta, yang tidak tahu jalannya, jalan hidupnya, dikasih kabar baik. Kabar baik kepada orang yang tertolak, yang fatherless. Tuhan bilang, aku akan mengembalikan hati Bapa kepada anak. Saudara, kerajaan surga itu bukan kata-kata, tapi kuasa. Kuasa kebenaran yang sungguh-sungguh terjadi. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kerajaan Allah datang, kita berjumpa dengan yang pertama kali kita alami kasih. Ya, dari tahtanya itu akan mengalir aliran sungai hidup. Ya, sehingga kita tidak haus lagi. Karena apa? Saudara, air hidup itu akan menggelontor yang pahit-pahit dalam kehidupan kita. Itulah kasih. Saudara, tidak ada orang yang tidak pernah sakit hati. Ya, selama kita hidup ini, tidak ada manusia ajaib yang tidak pernah disakiti. Tapi saudara, kita tidak perlu sakit hati. Saudara, agama menceritakan Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih. Tetapi selama kita tidak berjumpa dengan Tuhan, secara pribadi dengan Tuhan, kita tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Kita tidak akan mengalami kasih Tuhan. Seperti air. Selama kita tidak berjumpa dengan air, maka kita akan tetap haus. Haus, tidak berjumpa dengan air. Tapi waktu kita berjumpa dengan air, ini air ya, kita berjumpa dengan air, lalu kita minum, kita mengecap air itu, maka kita tidak haus lagi, karena kita mengecap air itu. Tidak berjumpa kita mengecap. Firman Tuhan mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudara, kita harus mengecap. Anda diberi sesuatu yang ilahi. Itulah sebabnya kita harus hidup dalam roh. Satu frekuensi dengan surga. Kalau kita hidup dalam roh, kita di satu frekuensi dengan surga. Kita connect dengan surga. Kita punya, kalau kita istilahnya itu, sekarang ini istilah baru, punya SIM card yang baru. Itu lahir baru. Ya. Kita menjadi bagian dari kerajaan surga. Saudara, saya tidak begitu mengerti dunia internet, Pak Yongki ini ahlinya. Saya suka diajari ya. Kadang-kadang saya belajar otek-otek sendiri, coba-coba download ini, download ini. Saudara, kan dalam dunia di internet, kalau kita tidak punya akses, ya kita tidak bisa download. Saya diajari ini sama orang yang jual HP. Jadi ke sana saya, kalau ibu tidak punya akses, kamu tidak bisa download, katanya. Kalau kita punya akses dengan Tuhan, kita bisa download sesuatu dari surga. Benar enggak, saudara? Kita belajar supaya tidak terlalu gaptek, saudara. Saya enggak mau ya terlalu gaptek, dan saya belajar. Kamu kalau enggak punya akses, lah bisa download. Jam dia bilang itu ya. Jadi akhirnya saya belajar gimana saya download ini gini. Saudara, kalau kita punya akses dengan Tuhan, kita bisa download apa yang di surga. Saudara, manusia satu-satunya manusia yang diciptakan dalam dua realita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dimensi surga terputus, hilang, ya, dan akhirnya masuk dimensi maut. Saudara, kenapa kita bisa masuk dimensi surga? Yaitu melalui satu akses, yaitu Yesus Kristus. Saudara, waktu kita pagi, kita berdoa, haleluya. Haleluya, kita nikmati ya.
kita cari frekuensinya surga, mengalir kehidupan dalam kehidupan kita. Kita rasakan kasihnya, kita rasakan hadiratnya, saudara. Kadang-kadang saya sambil masak, saudara. Saya memuji Tuhan, mendengarkan firman, saudara. Dan waktu mengalir air itu, saudara, kalau air surga ini, Yeskiel 47 berkata, kemana air itu akan pergi? Sehingga kemana dikatakan di dalam Yeskiel 47 ayat 8-9, dia akan mengalir ke tempat-tempat yang kering. Saudara. Dikatakan di dalam Yeskiel 47, air itu akan mengalir. Air yang mengandung garam yang banyak, asin yang akan sembuh jadi tawar. Air yang kita ambil dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita nyanyi haleluya. Terus kita rasakan kasih Allah, frekuensi Allah turun. Air itu mengalir. Dikatakan segala makhluk yang berkeriapan akan hidup, ada kehidupan. Saudara, apa yang mati di tengah keluargamu? Suamimu yang mati rohani, anakmu yang mati rohani, berkatmu yang mati rohani, ya ekonomi yang mati rohani. Saudara, itu akan dihidupkan kembali, saudara. Akan dihidupkan. Kemana air sungai itu mengalir? Di situ ada kehidupan dan ada kemakmuran. Saudara baca Yeskiel 47. Saudara, kita kalau air itu mengalir, kita akan menemukan 3 kuasa. Kuasa yang pertama, kuasa perlindungan. Kuasa yang kedua, kuasa kemakmuran. Kuasa yang ketiga, kesembuhan. Dikatakan ada kesembuhan. Kalau air itu mengalir, maka ada kesembuhan. Ada kemakmuran. Dikatakan ikan-ikan itu menjadi banyak, saudara. Yang asin menjadi tawar, di mana sungai mengalir, semuanya ada kehidupan, saudara. Saudara bisa cocokkan itu di dalam Wahyu 6 ayat 8. Dikatakan ada kuasa pedang, kelaparan, sampar, binatang buas. Pedang itu dikatakan menghancurkan, ya, yang menghancurkan hidup kita, saling membenci, saling menyakiti, tidak ada perlindungan, sama kuasa perlindungan. Ada kelaparan, ya, kemiskinan, dikatakan 3 kuasa, yaitu kemakmuran, ada kesembuhan. Saudara, kita lihat pencuri datang untuk mencuri, membunuh. Membunuh apa? Membunuh kita, hidup kita, kelaparan, kita kasih pedang, ya, sehingga kita bercekcok, berkelahi, sakit penyakit, saudara. Tapi kita lihat bagaimana pada waktu iblis menyamai hidupnya Ayub. Juga dikatakan Ayub mengalami bangkrut, kemiskinan, sakit penyakit. Tapi kita harus mengalahkan 3 hal itu dengan apa? Mengundang kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita. Saudara, yang terakhir, Yesaya 33 ayat 15-16. Orang yang hidupnya dalam kebenaran. Dikatakan seterusnya, saudara baca. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah Allah, kubunya di atas bukit, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit. Dan semua penduduknya akan diampuni kesembuhan. Saudara, ketika kita hidup di tempat-tempat yang tinggi, secret place, tempatnya di Tuhan, maka saya percaya tidak ada yang bisa menjamah hidup. Rotinya disediakan, minumannya terjamin, tidak ada yang sakit. Saudara baca nanti itu di dalam Yesaya 33 ayat 24, saudara. Saudara, kalau kita tahu rahasianya, saudara, kita enggak perlu sakit. Ayo kita mau tinggal di dalam the hiding place-nya Tuhan. Saudara, maka saya percaya kalau kita mengalami kesesakan, ayo kita datang kepada Tuhan. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketika kerajaan Allah datang, akan mengalir kasih Allah, mengalir berkat Allah, akan meriap di setiap kehidupan kita, keluarga kita, dan hidup kita. Bukan dikatakan bahwa dia akan berbuah. Buahnya itu akan menjadi obat, daunnya akan lebat, saudara.
saudara, maka kita akan mengalami sungguh-sungguh hal yang luar biasa. Bermacam-macam di dalam Yesaya 47 dikatakan, pada waktu sungai itu mengalir, ada dikatakan bermacam-macam pohon buah-buahan, daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Saudara baca Yeskiel 47 ayat 12, ambilkan. Tiap bulan ada buah yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat aliran dari tempat yang kudus. Saudara. Dan dikatakan buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Saudara. Saudara, orang Kristen yang cuma dicokoki dengan agama, saudara, jadi sulit untuk menerima kerajaan Allah. Tapi kita, biarlah kita membuka hati kita. Biarlah makna doa kami, Bapak kami ini, kita resapi, kita hayati. Sehingga kita bisa berkata, datanglah kerajaan, jadi gandang. Semuanya menjadi baik. Nasibmu akan berubah. Takdirmu akan berubah. Karena Tuhan sanggup merubah segalanya menjadi baik bagi kita. Amin.